akan membuat bisban ya, dan akan memasangnya pada leher ya. Ini leher bulat. Bagaimana cara membuat bisban atau istilahnya merompok ya? Lapisannya berupa rompok, jadi dia dibungkus. Nah, caranya dari kain pinggirannya dilipat segitiga ya. Nah, keperluannya disesuaikan dengan lingkar lehernya ini ya. Lingkar lehernya berapa? Saya dapat di sini 56. Nah, kita ukur di sini 56. Nah, bagaimana kalau kainnya kurang? Nah, kalau kainnya kurang, itu bisa kita sambung ya. Cara menyambungnya seperti ini. Jadi Anda misalnya kainnya kurang, ini kita bikin 6 cm ya. Kemudian kita sambung. Kita setel dulu ini, dipasin, di klop istilahnya. Nah, nanti baru dijahit ya. Nah, seperti ini cara menyambung kumai serong ya, kain serong untuk dijadikan bisban. Nah, kalau masih kurang lagi bisa ditambah di sini. Nah, untuk bisban yang berikut ini saya contohkan seperti ini. Jadi kita potong. Untuk lebarnya ya, kita ukur 6 cm di sini ya, lebar untuk membuat bisbannya 6 cm. Nah, terus kita potong ya. Nah, seperti ini kira-kira. Karena nanti kita mau pakai teknik yang dilipat 2 ya, bahannya kan agak tipis. Ini bahan rayon ya. Nah, seperti ini kira-kira langkah kerjanya nanti ya. Jadi kita mulai dari tengah belakang nah, seperti ini, dilipat 2 ya. Nanti kita jahit ya. Cara jahitnya juga ada triknya ya. Ini ditarik nanti cara jahitnya ya. Jadi kita mengerjakannya posisi kumai serongnya ada di atas. Kita jahitnya lebih kurang setengah senti. Nah, ini untuk gambaran ya. Nah, seperti ini. Jadi kampunya kita bungkus ya. Sekali lagi, jahit setengah senti ya, kemudian kita bungkus kampuhnya. Nah, jahitnya untuk penyelesaian dari bagian luar. Nah, jahitnya ini dialur namanya. Jadi di bagian buruknya ada kampuh ya. Nanti akan kita praktekkan. Cukup ya. Baik ya, kita akan mencoba membuat bisban ya, dan kita pasang pada leher bulat ini ya. Nah, ini kain serong, jadi kalau ditarik agak melar. Jadi yang tadi lebar 6 cm kita lipat 2. Jadi ini tekniknya langsung dilipat ya. Nanti gambarannya kira-kira seperti ini ya. Dijahit kemudian dibalik. Kemudian bagi yang belum pernah mencoba membuat ya, harus dijelujur dulu ya, supaya tidak melintir. Karena ini serong, dia agak mulur-mulur. Jadi bisban ini selain sebagai penyelesaian tepi ya, fungsinya sebagai penutup tiras-tiras, dia juga berfungsi sebagai hiasan.
Nah, ini cara jahitnya kita tarik sedikit supaya tidak menganga nanti pada saat dibalik ke bagian buruk. Nih, ya, nggak ditarik. Tapi yang lehernya jangan ditarik. Nah, ini ada jahitan penahan supaya leher tuh tidak mulur, ya. Jadi tidak melongo, istilahnya tidak menganga. Nah, jadi mengikuti bentuk dari leher. Jadi Anda kalau buat kumai serongnya itu jangan terlalu ngepas, dilebihkan, ya. Kalau kita pasang kumai serongnya ini kurang ditarik, nanti hasilnya jadi menganga, ya. Tidak flat atau pas di leher. Nah, untuk yang tengah belakangnya nanti ketemukan, dipasin dulu di sini, ya. Di tengah belakang. Ya. Kita jahit dulu di sini. Temukan di sini. Tuh, supaya pas tengah ketemu tengah, ya. Nah, kalau sudah, kita mulai dari tengah, ya. Nih. Itu udah terpasang seperti ini. Ini bagian buruknya, bagian baik. Nah, kita mulai dari tengah. Tanda cekris tengah tadi. Nah, ini dilipat ke dalam. Nah, seperti ini. Harus sabar, ya. Hasil jadinya maksimal kurang dari 1 cm, minimal setengah cm, ya. Jadi antara setengah sampai 0,9, ya, 0,8, 0,9, ya. Nah, ini yang harus lebih hati-hati supaya kampuhnya tidak keluar, ya. Nah, ini kita jahit nanti di bagian alur.
Ya, cukup. Silakan dicoba.